pagi anak-anakku sayang. Selamat pagi mama papa di rumah. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Guru Endang. Kita akan melanjutkan lagi kegiatan untuk 5 hari, yaitu mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 ya. Tetap kita harus semangat walaupun kita masih dilarang untuk tatap muka ya. Bu Guru semangat di rumah, anak-anak juga semangat di rumah ya, sehingga nanti saat di kelas 1 anak-anak sudah siap, karena kita akan dan kita sudah masuk semester 2. Jadi harus tetap semangat ya, hilangkan rasa jenuh, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa capek. Saatnya belajar, tetap belajar. Oke, anak-anak, sebelum belajar kita harus minta perlindungan kepada Tuhan. Maka marilah kita sikap berdoa. Kita akan berdoa, tepuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mulai melakukan kegiatan PJJ. Sebelumnya Ibu Guru sampaikan untuk minggu ini kita mengambil tema air, api, dan udara. Nah, kita akan bicara tentang air ya. Air tentu saja ada sumbernya. Sumber air itu di mana saja? Sumber air itu dari mana saja? Nah, baik, sumber air itu misalnya bisa dari sumur, kemudian dari pump, kemudian dari hujan, kemudian sungai, kemudian laut. Nah, itu sumber air ya. Jadi kalau anak-anak ditanya air ini dari mana ya, sumbernya, nah, anak-anak jelaskan. Nah, kalau hujan berarti air itu sumbernya dari hujan ya. Nah, kemudian dari gunung juga bisa, kemudian dari sumur, nah itu, kemudian dari mata air, nah dari pump. Jadi anak-anak harus bisa menjawabnya.
Kemudian setelah kita tahu tentang sumber air, nah kita harus tahu manfaat air. Nah, manfaat air itu apa? Gunanya air itu apa? Untuk apa? Iya, gunanya air adalah satu, untuk mandi. Ya kan? Kita kalau mandi menggunakan air. Kemudian yang kedua, untuk memasak air, memasak sayur, memasak nasi. Nah, itu menggunakan air. Kemudian untuk minum. Nah, lalu untuk apa lagi? Untuk pengairan sawah. Nah, itu. Kemudian juga untuk mencuci. Nah, itu gunanya air. Siapa saja yang membutuhkan air? Nah, siapa saja yang perlu air? Yaitu kita manusia. Kemudian yang kedua binatang. Yang ketiga adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita tidak ada air, maka kita bisa mati lama-lama. Karena apa? Karena kekeringan air. Ya. Kalau kita misalnya pada saat kita terasa haus, kita tahan, lama-lama badan kita akan lemas. Nah, sampai tidak ada air berhari-hari, maka lama-lama kita bisa mati. Binatang juga bisa mati, tumbuh-tumbuhan juga bisa mati. Jadi air itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya, kehidupan makhluk hidup. Tuh. Nah, baik. Kemudian ada juga api. Nah, api itu juga sangat perlu, sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, sumber api itu dari mana? Ya, bisa dari matahari. Itu adalah sumber api yang paling panas. Kemudian yang kedua bisa dari lilin. Kemudian bisa dari listrik. Lalu bisa dari apa? Api unggun. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang bahayanya apa? Nah, bahaya api adalah kalau kita tidak bisa berhati-hati dalam menggunakan api, maka akan terjadi kebakaran. Begitu juga pada air. Ya, kalau air itu datangnya banyak dan tidak bisa ditahan, maka akan terjadi banjir. Jadi bahaya air itu banjir. Kemudian bahaya api itu mengakibatkan bisa kebakaran. Nah, itu. Kemudian sekarang udara juga sama. Nah, udara itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, gunanya apa udara itu? Ya, gunanya untuk bernafas, ya. Kita bernafas itu menghirup udara. Nah, kan? Ya, kalau tidak ada udara bagaimana? Nah, kita bisa sesak napas, apalagi
Apalagi kalau udara itu sudah tercemar, sudah kotor, maka sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama kesehatan pada pernapasan. Ya, seandainya kita ya di belakang mobil, lalu mobil itu mengeluarkan api, mengeluarkan udara dari knalpot, maka apa yang kita rasakan? Udara itu sudah tidak sehat, udara itu sudah tercemar. Nah, kalau kita menghirupnya, maka terjadilah reaksi kita, bisa batuk-batuk, lalu bisa sesak nafas. Nah, udara yang bersih itu adalah udara yang tidak tercemar. Ya, misalnya udara yang masih pagi hari, atau udara di pegunungan, di puncak, nah itu udaranya sangat segar sekali, sangat bersih. Kadang-kadang kita sebagai orang kota ingin merasakan segarnya udara di gunung atau di puncak. Nah, tentu saja pada saat libur bisa kita laksanakan bersama keluarga masing-masing. Nah, itu ya anak-anak. Jadi tema kita yaitu untuk 1 minggu itu adalah api, air, dan udara. Ya, bisa disebut juga api, udara, air. Ya, bisa disebut lagi air, api, udara. Ya, oke. Sekarang selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kebersihan. Halo anak-anak, selamat pagi. Mari kita lanjutkan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama, mengucapkan, menghafalkan syair air. Orang tua mengucapkan, anak menirukan, lalu anak mengucapkan sendiri tanpa bantuan orang tua. Syairnya judulnya air. Air termasuk benda cair. Air tidak berwarna. Air tidak berbau. Sifat air seperti pada tempatnya. Air sangat berguna. Semua butuh air. Ya, jadi nanti anak-anak menirukan, mama mengucapkan sampai hafal, baru divideokan. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut kegiatan yang kedua. Kegiatan hari Selasa yang kedua, pasang bentuk tempat minum. Pasangkan pola bagian dari tempat minum menjadi bentuk utuh. Nah, di sini ibu guru sudah siapkan bagian dari tempat minum. Nanti anak-anak memasangkan yang tepat, jangan sampai terbalik. Nah, untuk itu ibu guru akan berikan contoh yang sudah jadi.
Ini contoh yang sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita ambil kertas yang sudah dipola seperti ini. Kemudian kita lem. Tentu saja lemnya tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Ya, asalkan bisa merekat saja nanti. Nah, ini kita tempel lurus, tidak boleh miring. Kalau miring seperti ini, nah ini belum tepat ya, kita luruskan. Setelah lurus, Nana harus mengingat yang pertama ditempel. Kemudian kita ambil lagi ya, misalnya yang kecil bagian bawah kita berikan lem, lalu kita tempel. Tentu saja tempelnya tidak jarang seperti ini, tapi ini harus rapat, harus disamakan. Oke. Kemudian yang ketiga, cari lagi. Nah, ini perlu ya, kita amati dulu benar atau salah. Kalau sudah benar, bagaimana masangnya, terbalik atau tidak terbalik, dia contoh. Nah, kemudian kita tempel. Menempelnya juga rapat. Lalu kita lanjutkan lagi, ambil yang terakhir. Ini adalah pola tutup tempat minum. Kita berikan lem lagi tipis-tipis, tidak boleh banyak-banyak, nanti basah. Lalu kalau sudah siap, kita tempel. Juga menempelnya harus rapat. Kemudian sekarang yang kita tempel adalah tempat untuk menggantungkan tempat minum itu dengan tali. Kita tempelkan. Di sini pelan-pelan. Yang ini juga kita tempel. Hati-hati ya, ini agak banyak menempelnya lemnya karena agak sulit menempel. Supaya lebih bagus lagi, kita berikan kunci. Kuncinya seperti ini ya, pola kunci kita tempel di sini. Yang satu juga. Sehingga bentuknya sudah tampak utuh ya, bentuk tempat minum. Oke, jelas anak-anak? Baik, nanti
ditempel pada buku gambar kecil, ya, buku gambar yang biasa untuk menempel kegiatan kreativitas. Selamat belajar, lakukan dengan sabar, lakukan dengan hati, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dadah.